teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam, sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Penjaga Makam. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Memang jarak dari ruang CCTV dan kamar mayat yang aku lihat di layar sedikit agak jauh. Namun tetap saja aku sedikit merinding ketika aku melihatnya terus-menerus ke arah layar. Aku belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Kalau bukan karena ibu yang menyuruhku untuk menggantikan bapak, mungkin aku akan menolak pekerjaan ini. Tapi aku harus membiasakan diri, dan sepertinya ini butuh waktu agar aku terbiasa dengan pekerjaanku. Layar yang terus-menerus memperlihatkan mayat itu sepertinya membuatku risih dan merinding. Aku tidak bisa menatap layar itu lama-lama, apalagi kini aku sendirian di tempat ini. Sehingga aku pun berinisiatif untuk berdiri dan mendekati layar tersebut, mencoba memindahkannya agar aku tidak melihat lagi situasi di dalam kamar mayat itu. Aku pun akhirnya duduk di sana. Aku awalnya sedikit kebingungan karena banyak sekali tombol yang ada di depanku ini. Entah mengapa, layar yang ada di depanku seperti memaksaku terus-menerus menatapnya dari dekat. Padahal di sana hanya ada dua mayat yang tergeletak begitu saja tidak bernyawa. Ruangan yang redup di sekitarnya membuat apa yang kulihat semakin menyeramkan. Dindingnya yang tampak kusam disertai dengan lampu 5 watt yang menyala di atasnya membuatku hanya bisa menggelengkan kepala sambil mencari-cari tombol mana yang harus aku tekan untuk memindahkannya. Aku beberapa kali memencet tombol yang ada di depanku, namun layar itu tidak berubah sama sekali. Kamera pengawas yang ada di ruangan CCTV itu masih memperlihatkan dua mayat tersebut. Hingga tepat ketika aku memencet tombol warna merah yang ada di depanku, aku dikejutkan dengan suara dari layar yang tiba-tiba berisik. Layar yang aku lihat tiba-tiba buram sehingga aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di sana. Suara kasur besi terdengar dengan jelas, seperti ada yang bergerak secara perlahan di sana. Aku tidak bisa melihat dengan jelas suara apa itu, karena layar yang aku lihat masih buram dan tidak menampilkan gambar apapun. Suara itu semakin lama semakin berisik, ditambah dengan suara dengungan yang terdengar dari speaker layar yang ada di depanku. Aku pun kembali memencet-mencet tombol yang ada di depanku dengan sangat cepat. Aku sedikit panik pada saat itu. Hingga tidak lama kemudian, layar kembali terlihat. Namun, ada sebuah pemandangan yang membuatku tidak bisa melepas pandanganku dari layar CCTV itu. Salah satu mayat yang tergeletak di sana entah mengapa bergerak dengan sendirinya secara perlahan. Dia menggerakkan tubuhnya secara perlahan dengan balutan kain kafan yang membungkusnya di ruangan mayat. Tubuhnya menggeliat, seperti mencoba untuk melepaskan ikatan kuat yang mengikatnya dari kain kafan tersebut. Jujur, aku syok atas apa yang aku lihat. Namun entah mengapa, aku seperti dipaksa melihat kejadian yang mengerikan itu. Semakin lama, mayat itu terus-menerus menggeliat, sehingga kasur yang menjadi tempat dirinya untuk terbaring kini bergerak dan mengeluarkan bunyi yang memekakkan telinga. Ada apa ini? Kenapa mayat itu bergerak? Gumamku. Tanganku seperti kaku dan tidak bisa bergerak ketika melihat hal itu.
Ingin sekali aku memindahkan tangkapan layar yang ada di depanku ini, tapi sepertinya tidak bisa aku lakukan. Aku hanya bisa terdiam, menatap layar itu dengan tubuhku yang ketakutan atas apa yang aku lihat. Hingga tidak lama kemudian tiba-tiba aku kembali dikejutkan dengan sebuah suara dari belakang, sebuah suara dari seseorang yang membuka pintu ruang CCTV itu dengan kerasnya. Saking kerasnya, aku yang duduk di depan layar tiba-tiba terjatuh. Bahkan kursi yang aku duduki pun langsung tergeletak begitu saja. Aku seketika bangun. Tidak lupa pula, aku membetulkan kursi yang terjatuh bersamaku pada saat itu. Karena tepat ketika pintu itu dibuka, aku melihat dua orang yang berjalan masuk ke dalam ruang CCTV. Obrolan mereka sangatlah serius, sehingga dia tidak sadar bahwa aku terjatuh dari CCTV. Sudah aku bilang, pihak keluarga hingga hari ini belum mengizinkan buat dua mayat itu dikuburkan. Jadi wajar dua mayat itu masih ada di dalam sana. Nampak seseorang dengan pakaian yang lusuh dan kotor berbicara kepada seperti itu kepada orang di sampingnya. Dia seperti sedikit emosi dengan cangkul dan beberapa peralatan yang dia bawa dengan kedua tangannya bersama Jajang yang masuk ke dalam ruang CCTV secara bersama-sama. Tapi kapan kita akan menguburkannya, Ri? Sudah terlalu lama mereka ada di kamar mayat. Tuh, lihat, Jajang yang menjawab perkataan dari Ari, seorang penjaga makam, juga seseorang yang ditugaskan untuk kebersihan area makam. Tiba-tiba menunjuk ke layar CCTV. Layar CCTV nampak mati begitu saja seperti ada yang mematikannya ketika aku terjatuh tadi. Jal, tiba-tiba Jajang langsung menoleh kepadaku pada saat itu. Kamu mematikan CCTV-nya, katanya dengan nada yang sedikit keras. Aku hanya menggelengkan kepala. Aku sebenarnya bingung ingin menjawab apa pada saat itu. Sehingga aku hanya menjawab, tidak, tadi tiba-tiba mati sendiri, bareng lampu ruang CCTV, lalu nyala lagi tapi layarnya tidak menyala, kataku dengan nada yang sedikit terbata-bata. Ya sudah, mungkin ada masalah lagi di ruangan kelistrikan yang ada di bawah, balas Jajang sambil menghela nafas. Sebentar, aku nyalakan dulu. Kamu kenalan dulu saja sama Ari. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk menggali makam dan mengurus area kebersihan yang ada di pemakaman ini. Pekerjaanmu nantinya akan sama dengan Ari, karena kita semua berangkat dari pekerjaan yang sama sebelum nantinya kamu belajar hal-hal yang lain di tempat ini. Jajang berbicara kepadaku sambil menekan tombol yang ada di dekat layar. Layar yang awalnya mati kini menyala kembali, dan layar CCTV itu kembali memperlihatkan kamar mayat yang tadi aku lihat. Namun, ada sebuah pemandangan aneh di dalam sana. Aku yang dengan jelas melihat salah satu mayat itu yang menggeliat dan meronta-ronta, seperti ingin melepaskan diri dari ikatan kain kafan yang mengikatnya. Tiba-tiba, mayat itu kembali ke posisinya semula. Seperti tidak terjadi apa-apa di ruangan mayat tersebut. Kasur besi yang seharusnya tergeser kini kembali ke semula. Lalu mayat yang menggeliat itu kini kembali terbujur kaku di sana. Aku bahkan terheran-heran atas apa yang aku lihat. Rasa ketidakpercayaanku atas apa yang kulihat kini muncul secara perlahan. Ingin sekali aku berkata hal seperti ini kepada mereka berdua. Tapi, coba hubungi lagi keluarganya. Kapan akan dikuburkan? Almarhum Pak Acep sudah membuatkan satu liang lahat untuk mereka. Dan kamu sudah membuatkannya juga. Jajang kembali berkata kepada Ari dengan nada yang sedikit meninggi. Mungkin karena bapak kini tidak ada, sehingga harus ada seseorang yang mengganti yang menjadi pemimpin yang ada di pemakaman ini untuk sementara. Ari yang mendengar itu hanya mengangguk. Meskipun dia terlihat ingin menjawab apa yang dikatakan oleh Jajang,
Tapi dia sepertinya tidak ingin melawan kali ini. Mayat yang dibiarkan lama di ruang mayat memang tidak baik, dan mau tidak mau harus segera dimakamkan sebelum membusuk di luar. Sehingga wajar Jajang akan bertindak seperti itu. Aku hanya bisa melihat mereka sambil duduk di kursi yang ada di ruangan CCTV itu. Tidak lama kemudian, Ari akhirnya meninggalkan ruangan itu lagi dan berlari entah kemana. Sedangkan Jajang, dia kembali menoleh kepadaku dan berkata, "Yah, apa yang kamu lihat adalah hal yang wajar. Orang-orang kaya itu kadang selalu bertindak semena-mena dengan uang yang mereka miliki. Dua mayat itu sudah hampir seminggu di sini. Para keluarganya juga sudah membayar kapling yang paling mahal di tempat ini. Dua mayat ini pula yang mengakibatkan bapakmu meninggal, Jal. Tepat ketika bapakmu menggali makam mereka dan mengalami kecelakaan karena tertimpa batu nisan yang ada di sebelah makamnya. Aku ingin sekali memakamkan dua mayat ini dengan segera, tapi keluarganya masih belum mengizinkan karena masih ada perdebatan di antara mereka atas pemakaman kedua mayat ini. Jujur, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah membayar mahal dan kita hanya bisa menurutinya." Jajang, yang awalnya duduk di dekat layar CCTV, tiba-tiba langsung mendekat kepadaku dan duduk tepat di sebelahku pada saat itu. "Kamu nanti akan tahu atas apa yang aku ucapkan. Para orang-orang kaya itu terkadang melakukan hal-hal yang menurut kita sebagai orang biasa adalah hal yang tidak masuk akal. Namun mereka mempunyai uang untuk itu dan kita sebagai pekerja harus menuruti apa yang mereka mau. Nanti akan aku ceritakan apa saja yang harus kamu lakukan. Karena mungkin untuk tugasmu yang pertama, aku akan memberikan tugas untuk berjaga di ruangan CCTV pada malam ini. Sebelum besok paginya, kamu akan belajar kepada Ari atas apa yang akan kamu kerjakan ke depannya. Ini adalah tugas pertama bagi siapa saja yang bekerja di tempat ini di hari pertama. Karena kita semua harus bergiliran untuk jaga di ruangan CCTV di setiap malamnya." Jajang yang berkata seperti itu tiba-tiba melihat jam dinding yang ada di ruangan CCTV itu. Lalu tidak lama dia berkata kembali kepadaku pada saat itu, "Sudah mau hampir jam 5 sore ternyata," katanya sambil melihat jam dinding di sudut ruangan. "Kamu simpan dulu tas kamu di ruangan CCTV ini, Jal. Kali ini kamu aku tugaskan untuk memberitahu para peziarah yang masih berada di makam-makam keluarganya untuk pulang. Karena kita tahu ada jam besuk yang harus mereka patuhi dan itu tugasmu sekarang. Setelah itu, kamu bisa kembali ke ruangan CCTV untuk mengambil tasmu dan pergi ke kamarmu untuk bersih-bersih dan makan di dapur yang sudah disediakan. Setelah itu, kamu bisa berjaga lagi di ruangan ini hingga pagi tiba. Bagaimana? Berani kan, Jal?" Jajang tersenyum sambil memegang pundakku pada saat itu. Aku yang baru kali ini bekerja dan ditugaskan seperti itu, jujur saja tidak berani. Apalagi setelah melihat mayat yang menggeliat seperti itu. Tapi karena ini adalah sebuah resiko dari pekerjaanku, ya mau tidak mau harus aku lakukan sekarang. Sehingga aku mengangguk dan menerima atas apa yang Jajang katakan pada saat itu dan berkata, "Aman, aku siap untuk tugas ini," kataku sambil sedikit tersenyum. Jajang sedikit tertawa mendengar hal itu. Bahkan dia berkata kembali, "Aku tahu kamu takut kan? Tapi kamu terpaksa berkata seperti itu. Iya, wajar untuk seseorang yang baru kerja di tempat ini akan memberikan respon seperti itu. Aku juga dulu sama seperti kamu. Ya sudah, sekarang kamu simpan tasmu, lalu pakai name tag ini yang menyatakan kamu adalah pekerja di pemakaman ini. Lalu kamu bisa berkeliling pemakaman ini dan memberitahu semua peziarah agar pulang karena waktu besuk telah usai." Jajang memberikan name tag berwarna putih kepadaku dengan logo pemakaman mewah itu yang ada di sudut kiri atas dengan sebuah nama yang nampak tidak asing.
Nama dari bapak yang nampaknya belum sempat diganti dengan namaku pada saat itu. Aku yang menerima benda itu langsung aku pakaikan, dan tidak lama aku pun pamit keluar untuk memberitahu peziarah agar pulang sebelum nantinya Wawan akan menutup rapat gerbangnya dan menguncinya apabila semua peziarah sudah keluar semua. "Maaf Pak, Bu, jam besuknya sudah hampir habis. Dipersilahkan untuk segera meninggalkan tempat ini, dikarenakan tempat ini akan segera ditutup." Aku yang terbiasa menerima pelanggan ketika sedang berdagang di depan rumah bersama ibu, sepertinya tidak menemukan kesulitan untuk aku memberitahu keluarga-keluarga yang sedang berziarah di pemakaman ini. Karena terbiasa bertemu dengan orang-orang baru yang berlalu lalang di depan rumah itulah membuatku bisa langsung bergerak cepat untuk memberitahu semua keluarga yang ada di sana. Meskipun luas sekali ternyata pemakaman ini, gumamku. Aku tidak menyangka bahwa pemakaman ini begitu luas, seperti sebuah labirin besar yang menutupi bukit yang mempunyai satu pintu masuk dan pintu keluar di bawah sana. Pantas saja ada beberapa mobil seperti yang ada di lapangan golf di bawah sana. Hal itu rupanya bisa dipakai untuk keluarga-keluarga yang akan berziarah di pemakaman ini. Namun, kita sebagai pegawai rupanya tidak diperbolehkan untuk memakainya, karena itu khusus untuk para keluarga yang kuncinya disimpan di pos security depan. Pemakaman ini memang luas, dibagi di 4 blok yang terdiri dari blok A hingga D. Satu blok saja besarnya mungkin sebesar lingkungan di RT-ku yang terdiri dari 10 atau 20 rumah. Tapi hanya blok A dan B yang terisi penuh, sedangkan blok C dan D baru sedikit yang terisi, dan sisanya hanya berupa ilalang dan rerumputan yang tinggi yang membentang hingga ke belakang sana. Aku kini berjalan melewati blok C. Kulihat pemakaman ini tampak sedikit sepi. Sepertinya karena baru sedikit yang dimakamkan di sini sehingga aku hanya bisa bertemu dengan beberapa keluarga yang ada di blok C ini. Kamu, sini!" Tiba-tiba ada seseorang yang memanggilku. Suaranya terdengar sangat jelas karena berteriak kepadaku pada saat itu. Seketika aku pun menoleh dan melihat Ari yang sedang duduk di salah satu makam yang sudah digali namun kosong tanpa ada jasad di dalamnya. Ari pun menggerakkan tangannya. Dia memanggilku untuk mendekatinya pada saat itu. Kamu? Siapa tadi namanya? Lupa. Tadi belum sempat kenalan, kata Ari sambil mengangkat tangannya yang kotor dengan tanah. Iya, aku Ijal, jawabku sambil tersenyum. Aku Ari, salam kenal Jal. Kamu pasti anak Bapak Acep ya? Tanyanya. Aku hanya mengangguk mendengar hal itu sambil melihat 2 makam itu yang kini sedang dia tutup oleh kain terpal warna biru. 2 makam yang kosong tanpa ada jasad di dalamnya, dan di sebelahnya ada sebuah makam yang nampaknya sudah sedikit agak lama ada di sana. Jal, kalau misalkan kamu bertanya di mana lokasi bapakmu meninggal, kini kamu sedang berdiri di depannya. Aku yang mendengar hal itu tentu saja merasa kaget, tapi Ari memberitahuku dengan entengnya. Bahkan dia seperti tidak peduli dengan ekspresiku ketika dia memberitahukannya. Aku hanya bisa terdiam mendengar hal tersebut. Aku tidak bisa menjawab apapun yang dikatakan oleh Ari yang ada di depanku ini, karena aku masih belum percaya bahwa Bapak sudah tiada, dengan kabar miring yang menyakitkan ketika aku menerima penyebab kematiannya. Sedangkan Ari, dia tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dengan baju lusuh dan kotornya serta cangkul yang selalu dia bawa, dia hanya duduk dan terdiam dengan kedua kakinya yang masuk ke salah satu makam yang kosong itu. Aku juga sebenarnya pekerja baru sepertimu, Jal. Baru beberapa hari aku di sini, tapi aku tahu dari Jajang dan Wawan yang berkata bahwa disinilah Pak Acep meregang nyawanya. Sebenarnya
Rasanya tidak mungkin kejadian itu terjadi begitu saja tanpa ada sesuatu yang janggal. Karena Ari tiba-tiba berjalan perlahan ke sebuah makam yang ada tepat di sebelahnya. Pemakaman yang dilapisi oleh batu marmer tua berwarna hitam legam. Di kedua sisinya terdapat sebuah batu nisan yang menempel di tanah. Batu nisan tanpa nama yang entah jasad siapa yang ada di dalamnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Salah satu batu nisan itu hanya ada satu yang menempel dan salah satunya tergeletak begitu saja di tanah. "Ini," kata Ari sambil memukul batu nisan itu dengan cangkulnya. "Ini itu berat, Jal. Tidak mungkin tiba-tiba terbang begitu saja dan menghantam ke arah kepala bapakmu yang ada di bawah sana." Aku yang baru kerja di sini juga heran ketika mendengar hal itu. Apalagi dulu aku bekerja di pemakaman umum yang ada di kampung. Jadi aku tahu seperti apa situasi di pemakaman itu. Aku masih bisa terdiam ketika Ari menjelaskan. Memang benar, batu nisan itu tampaknya sangat berat. Tidak mungkin lepas begitu saja dan menghantam bapak yang sedang terjatuh di bawah sana. Aku juga baru ingat, jangan-jangan makam ini adalah makam dari dua mayat yang belum dimakamkan dan hingga hari ini masih ada di kamar mayat. Seketika, aku pun menoleh ke kamar mayat yang letaknya sedikit agak jauh dari tempatku berdiri. Tempat di mana kedua mayat itu masih terbaring di sana dengan kain kafan yang membungkusnya dengan erat. Aku jadi lupa kenapa memanggil kamu ke sini. Kamu pasti ditugaskan Jajang untuk memberitahu semua peziarah untuk pulang kan? Kamu bisa bantu aku untuk mengangkut batu nisan ini agar menempel kembali di makam itu tidak? Aku akhirnya mengangguk. Namun lagi-lagi aku tidak bisa menjawab perkataan dari Ari pada saat itu. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kerongkonganku. Apalagi hal itu ada sangkut pautnya dengan bapak. "Ayo, angkat. 1, 2, batu nisan itu benar-benar berat ternyata. Aku dan Ari bahkan sedikit kesusahan untuk mengangkatnya. Batu nisan tanpa nama dengan makam yang dilapisi oleh batu berwarna hitam kelam yang membuatnya sedikit berbeda dengan makam-makam lain yang ada di sana. Batu nisan itu kini diletakkan kembali di tempat semula. Ari dengan cekatan mengambil tanah dengan cangkulnya lalu diletakkan di dekat batu nisan itu agar bisa berdiri seperti sebelumnya. "Jal, untuk perkataan yang tadi, aku minta maaf ya. Aku takut kamu akan trauma atas apa yang aku katakan. Tapi obrolan tentang kematian, juga tentang mayat dan sesuatu yang tidak terlihat, pasti akan menjadi obrolan sehari-hari ketika kamu bekerja di tempat seperti ini. Sehingga kamu nantinya tidak akan kaget ketika Jajang dan Wawan mengobrol tentang hal itu. Karena terkadang di pemakaman ini seringkali ada hal aneh yang dilakukan orang kaya dengan keluarganya yang sudah meninggal. Seperti 2 lubang ini yang hingga hari ini belum terisi karena keluarga mereka selalu berdebat akan sesuatu yang membuat 2 mayat itu masih tergeletak begitu saja di ruang mayat. Mereka yang kaya raya membuat kita para pekerja tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menunggu mereka dengan 2 mayat yang tergeletak begitu saja." Ari tiba-tiba menghela nafas atas apa yang dia katakan. Tidak lama dia mengangkat tangannya kembali dan berkata kepadaku, "Terima kasih bantuannya ya Jal. Besok kita ngobrol lagi. Sekarang kamu bisa kembali lagi berkeliling dan memberitahu Wawan kalau sudah agar gerbangnya bisa dikunci rapat," kata Ari sambil tersenyum kepadaku. Aku pun mengangguk dan bersalaman kepadanya. Tidak lama, aku pun meninggalkan Ari yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan aku kembali berjalan ke Blok D, yang dimana blok itu adalah tempat paling jauh dan hanya ada sedikit makam di sana. Sebelum akhirnya, aku memutar kembali ke depan gerbang. Sepanjang jalan, aku kembali berpikir tentang bapak. Rasanya tidak mungkin bapak meninggal tanpa ada sebab yang masuk di akal.
karena aku sudah melihatnya sendiri. Batu nisan itu memang berat dan tidak mungkin langsung tercabut dan terbang begitu saja ke arah Bapak tanpa sebab. Aku terus-menerus memikirkan hal itu ketika Ari memberitahukanku. Bahkan pikiranku sempat melayang-layang di tengah-tengah pemakaman yang luas ini. Tiba-tiba kakiku tersandung di salah satu makam yang ada di dekat jalan. Tubuhku sedikit oleng, bahkan hampir terjatuh. Seketika aku baru tersadar, aku kini berada di pemakaman dan aku sebisa mungkin jangan melamun di tempat ini. Aku pun menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri di tengah-tengah para mayat yang terkubur di dalam sana. Aku berhenti sebentar dan berdiri di antara makam-makam itu, sebelum akhirnya aku berjalan kembali ke area yang lebih jauh di pemakaman tersebut. Semakin jauh masuk ke dalam, hawa yang aku rasakan sungguh berbeda. Hawa dingin yang berhembus dari angin sore membuatku sedikit bergidik kedinginan. Apalagi blok D nampak sedikit tidak terawat seperti blok-blok yang lain. Mungkin karena letaknya paling jauh dan baru ada beberapa makam yang ada di sana, membuat para pekerja pun sedikit malas membersihkannya sehingga nampak berbeda dengan blok yang lain.